sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak dan Ibu ikhwatul iman rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam atas junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, lihat buku atau kitab pokok-pokok ajaran Islam yang wajib diketahui oleh setiap muslim di halaman 272, ya, Basyariyatul Masihi wa Risalatuh. Al-Masih, ya, adalah seorang manusia dan rasul. Bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa salah satu rukun iman adalah beriman kepada rasul-rasul. Dan rasul yang paling dekat risalahnya, misinya, perutusannya dengan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Dialah nabi yang mengkhabarkan kepada kaumnya Bani Israel tentang kehadiran, tentang kedatangan dan perutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang terakhir. Ucapan Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam dapat kita lihat di surat 61. Surat As-Saff ayat yang ke-6. Wa idza qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayinat qalu hadza sihrun mubin. Ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum. Sesungguhnya aku hanya diutus untuk kalian Bani Israel saja. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat. Tugas saya adalah membenarkan, ya, kitab yang diturunkan sebelumku. Ya, yaitu At-Taurat. Wa mubasysyiran bi rasulin, dan saya diutus oleh Allah untuk menginformasikan kepada kalian sebuah kabar gembira, yakni akan datang seorang rasul sesudahku. Ismuhu Ahmad, namanya Ahmad, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma ja'ahum bil bayinat qalu hadza sihrun mubin. Akan tetapi manakala utusan itu datang, rasul yang terakhir itu datang kepada mereka, ya, dengan membawa bukti-bukti yang nyata, qalu, mereka berkata, hadza sihrun mubin. Ini adalah sihir yang nyata. Maka nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling layak untuk diingat adalah Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Karena beliau adalah rasul yang paling dekat dengan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa antara Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam dengan Nabi Muhammad namanya masa fatrah. Fatrah artinya masa keterputusan wahyu, masa keterputusan risalah, menunjukkan tidak ada seorang nabi
tidak ada seorang pun rasul di antara Nabi Isa alaihi salatu wassalam dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, kenapa pada kitab ini ada pengkhususan keyakinan kita terhadap Isa alaihi salatu wassalam. Hikmahnya karena beliau adalah Rasul yang terakhir dari Bani Israel dan Rasul yang paling dekat perutusannya dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena di antara keduanya tidak ada seorang nabi dan rasul pun. Maka disebut dari setelah Nabiullah Isa sampai dengan Nabi Muhammad disebut masa fatrah. Fatrah artinya keterputusan kenabian. Masa vakumnya kenabian. Tidak ada lagi kenabian di antara keduanya. Wa nasyhadu anna Isa indallah ya ya Abdullahi wa rasuluh. Kita bersaksi bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah dan utusannya. Wa kalimatu alqaha ila Maryam ruhumin. Ya, diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam dengan tiupan ruh darinya. Wa anna mathaluhu indallahi kamathali Adam. Dan penciptaannya sama dengan penciptaan Adam alaihi salatu wassalam. Khalaqahu min turabin, yang tercipta dari tanah. Tsumma qala lahu kun fayakun. Kemudian dikatakan jadi, maka jadilah. Wa annahu ya ghairihi minal anbiya qad basyaran Muhammadin ya wa aujaba ala qaumi ya ittiba'ahu idza adrakahum zamanu. Ya, bahwa Isa Al-Masih sebagaimana para nabi lainnya telah menyampaikan berita gembira tentang kedatangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta mewajibkan kepada kaumnya untuk mengikuti beliau jika mereka mendapat zaman beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat bahwa Nabiullah Isa adalah hamba Allah, adalah rasulnya. Ya. Lihat surat 19. Surat 19 ayat 29 sampai dengan ayat 31. Lihat surat 19. Surat Maryam ayat 29 dan sampai ayat 31. Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam mengkhabarkan kepada kaumnya Bani Israel siapa dirinya. Ketika Maryam telah melahirkan Isa ibnu Maryam di pegunungan, maka dia kembali ke tengah masyarakatnya, bangsa Israel. Dia dicemooh dan dituduh melakukan perzinahan. Maka Allah fa'asyarat ilaih. Maka Maryam memberi isyarat kepada bayi yang digendongnya. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya. Maka orang-orang Yahudi berkata, orang-orang Israel berkata, bagaimana mungkin kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan, masih dalam buayan. Ya, maka dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala, sang bayi yang sedang dalam buayan ibunya berkata, qal, lihat ayat 30-nya. Ini Abdullah, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Ataniyal kitab, aku telah diberi kitab oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ja'alani nabiyya, dan dia Allah telah menjadikan aku sebagai nabi. Ayat yang ke-31, dilihat ayat 31-nya. Ya. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu,
Dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan dia mewasiatkan kepadaku. Dan dia Allah, sang penciptaku. Allah adalah Rabbku. Memerintahkan kepadaku untuk melaksanakan salat dan menunaikan zakat sepanjang hidupku. Ini hujjah syariah di mana Isa alaihi salatu wassalam berkata kepada kaum di mana dia diutus bahwa dirinya bukan Tuhan, bukan pula anak Tuhan. Dia adalah hamba Allah. Dia adalah nabinya. Dia adalah rasul sebagaimana ayat yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi ini untuk membantah keyakinan orang yang menjadikan Isa sebagai Tuhan atau Isa sebagai anak Tuhan. Jelas? Kemudian Allah katakan di surat 3 Ali Imran ayat 59. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Khalaqahu min turabin. Thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya ya penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah. Kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah, maka jadi. Allah memberikan ilustrasi kepada orang-orang yang mempertuhankan Isa. Andaikan manusia boleh jadi anak Tuhan, maka Adam lebih layak disebut anak Tuhan. Karena dia sama sekali tercipta dari tanah. Tidak memiliki ayah, tidak memiliki ibu. Tapi logikanya adalah, kenapa bukan Adam disematkan kepadanya anak Tuhan, akan tetapi Isa, sementara Isa dikandung oleh ibunya. Ya, maka lihat Apa Ustaz tadi? surat Afwan. apa? Surat 3 ayat berapa Ustaz Afwan? Ayat 59. Inna masala Isa indallahi kamathali Adam. Allah menyadarkan logika orang-orang goblok yang mempertuhankan Isa atau menyatakan dia anak Tuhan. Allah memberi ilustrasi. Isa itu diciptakan sama dengan Adam atas kuasa Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau yang layak disebut anak Tuhan, andaikan Tuhan anak, maka secara logika lebih pantas Adam disebut anak Tuhan daripada Isa. Karena Isa lalu demikian tercipta dari tanah sisa Adam, tapi dia masih memiliki ibu. Kedua, maka tidak layak disebut anak Tuhan. Andaikan saya ulangi, ada anak Tuhan di kalangan manusia, maka Adam lebih pantas disebut anak Tuhan. Tetapi ternyata Allah tidak memiliki anak. Sebagaimana ketika kini Allah Ahad yalid milad. Ini penolakan pernyataan otak-otak yang goblok, ya, yang jeblok, jelek dan goblok. Jelek keyakinannya, goblok logikanya. Namanya otak jeblok, ya, jelek dan goblok. Ya, Allah berilustrasi penciptaan Isa sama dengan Adam. Kenapa Isa dikatakan anak Tuhan? Kenapa Adam tidak? Bukankah sama-sama penciptaannya tanpa ada ayah? Bahkan Adam tanpa ibu sama sekali. Tercipta dari tanah dengan irada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Qala lahu kun fayakun. Ketika Allah berkata jadi, maka jadilah. Allah menyadarkan sekali lagi orang-orang gak punya otak. Yang hanya pakai dengku dalam beragama. Andaikan Allah memiliki anak, andai kata mereka menyandarkan Allah punya anak, maka lebih logis kalau Adam adalah anak Tuhan. Tetapi kenapa Isa? Ini menunjukkan ketololan, kebodohan, kedenguan, dan kebegoan orang-orang yang meyakini Isa sebagai anak Tuhan, apalagi sebagai Tuhan. Sementara Isa adalah rasulnya. Kemudian lihat surat 5. Al-Ma'idah ayat 75. Mal Masihu ibnu Maryam illa rasul. Isa itu ya Al-Masih ibnu Maryam. Tidak lain hanyalah seorang rasul. Qad khalat min qablihi rasul. Telah berlalu sebelumnya rasul-rasul yang banyak. Wa ummuhu siddiqah. Dan ibunya
ya adalah orang yang jujur, wanita yang benar, wanita yang setia, wanita yang suci, ya, yang memegang teguh kebenaran. Kana ya'kulani ta'am. Isa dan ibunya sama-sama makan makanan. Artinya kalau makan makanan otomatis pergi ke toilet. Tuhan tidak mungkin ke toilet. Tuhan tidak mungkin butuh WC, Bu. Ya, Tuhan tidak mungkin makan. Di sini Allah katakan sifat keinsaniahannya Isa. Kana ya'kulani ta'am. Keduanya, Isa dan ibunya sama-sama makan makanan. Mustahil bagi Tuhan makan makanan. Jelas, Bu? Ini hujah syariah. Menyatakan Isa adalah manusia. Isa adalah Rasul. Dia manusia yang seperti manusia lainnya makan dan minum. Ya, kana yakulani ta'am. Kalau makan pasti buang air. Ya, dan Nabi Isa buang air dan Tuhan tidak mungkin buang air besar dan buang air kecil. Ya, undur kaifa nubayyinullahu lahumul ayati tsumma anzur anna yufakun. Ya, perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat kepada mereka alul kitab. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka dipalingkan dari kebenaran oleh syaitan. Setanlah yang telah memalingkan mereka dari jalan kebenaran ini. Karena seluruh kesesatan, seluruh penyimpangan itu adalah dari syaitan. Ya, maka kata Allah, "Tsumma anzur anna yufakun." Dan perhatikanlah bagaimana ya mereka dipalingkan dari kebenaran ini. Jadi ibu-ibu perhatikan ya, akidah Islam mengimani Isa adalah seorang manusia dikandung oleh ibunya sebagaimana waktu para manusia dikandung oleh ibu-ibu mereka. Yang menjadi perbedaan adalah spermatozoa untuk terciptanya Isa adalah tanah sisa dari Adam yang Allah siapkan untuk itu. Isa atau Maryam, ibunya Isa, tidak pernah disentuh oleh laki-laki manapun juga. Isa ibnu Maryam tidak pernah disentuh oleh laki-laki manapun juga. Ya, lihat ya di surat 29 tadi, surat 19 tadi. Ya, coba lihat ayat 17. Ya, ayat 16 coba lihat. Wadhkur fil kitabi Maryam idzin tabadat ya idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyya. Ceritakanlah wahai Muhammad Maryam dalam Al-Qur'an ini, yaitu ketika dia mengasingkan dirinya dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur, di sebelah Baitul Maqdis. Ya, fattakhadzat min dunihim hijaba fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basyaran sawiya. Ya, lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus Jibril kepadanya. Maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Qala, lalu Maryam berkata, ayat 18. Inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Dia Maryam berkata, sungguh aku berlindung kepada Allah yang Maha Pengasih terhadapmu jika engkau orang-orang yang bertakwa. Qala innama an rasulur rabbik li ahbalaki ghulaman zakiyah. Dia berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu, seorang anak laki-laki yang suci. Qalat, Maryam berkata, anna yakunu li ghulamun walam yamsasni basyara walam akum baghiya. Maryam berkata, bagaimana aku bisa memiliki seorang anak padahal aku tidak pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun, ya, dan aku bukan seorang pelacur.
Itulah kenapa Allah katakan ummuhu siddiqah, wanita yang memegang teguh kebenaran. Dia bukan pelacur, walam akum baghia, dan saya bukan seorang pelacur. Walam yamsasni bashar, dan aku belum pernah disentuh. Sentuh di sini sentuhan yang menyebabkan kehamilan. Ya, qala kadzalik qala rabbuki huwa alai hayyin. Ya, walinaj'alahu ayatal nasi wa rahmatan minna wa kana ya amma maqdiya. Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku dan agar kami menjadikan suatu tanda kebesaran bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan. Ya, fahamalatu fantabadat bihi makanan qasiyya. Maka dia Maria mengandung, lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh dan seterusnya. Ayat-ayat ini menceritakan kepada kita bahwa Isa yang kita imani bukan sebagai Tuhan, bukan pula sebagai anak Tuhan, bukan anak Tuhan, apalagi sebagai Tuhan. Karena Tuhan, anak Tuhan tidak mungkin dikandung seorang wanita. Ya, Allah menjelaskan bahwa Isa dikandung oleh wanita dan mustahil Tuhan dikandung oleh seorang wanita. Ini kekonyolan, ini kebodohan, ini kedunguan. Inilah yang mesti kita imani tentang Isa ibnu Maryam alaihi salatu wassalam. Kemudian lihat surat An-Nisa ayat 171. Surat 4 An-Nisa 171. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allah illa al-haq. Wahai ahlu kitab, janganlah kalian melampaui batas dalam agama kalian. Jangan kalian mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Maksudnya mengatakan Allah punya anak. Ini bukan perkataan yang hak yang benar. Perkataan yang benar, Allahu ahad, lam yalid wa lam yulad. Orang-orang kafir telah berkata tentang Allah ada yang tidak hak, yang batil. Di mana mereka mengatakan Allah memiliki anak. Ya, apa kata Allah? Innamal masih ibnu Maryam rasulullah. Ya, wa kalimatu alqa ila Maryam ruhum min. Aminu billahi wa rusuli. Wa la taqulu thalathah. Intahu khairan lakum. Innama Allahu ilahu wahid. Subhanahu ayyakunu lahu walad. Walahu ma fis samawati wa ma fil ard. Wa kafa billahi wakila. Silakan dilihat terjemahannya untuk menolak keyakinan siapa saja yang menganggap Isa adalah anak Allah. Ya, perhatikan inna Allah ilahu wahid. Subhanahu ayyakunu lahu walad. Sesungguhnya Allah tidak ada ilah kecuali dia satu-satunya berhak diibadahi. Maha suci Allah dari apa yang mereka sebutkan dia memiliki anak. Allah suci dari itu semuanya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaanlah milik apa-apa yang di langit dan di bumi. Wa kafa billahi wakila. Cukup Allah sebagai pelindung. Ini bantahan Al-Quran secara terang-terangan. Ya, menolak klaim bahwa Isa adalah anak Tuhan atau adalah Tuhan. Dan perbuatan ini adalah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat surat 5 Al-Maidah ayat 72. Jadi kalau antum ditanya, apakah orang-orang Nasrani orang musyrik? Iya. Orang-orang Nasrani orang musyrik. Ya, ini dalilnya. Laqad kafara alladzina qalu innallah wal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang yang berkata sesungguhnya Allah itulah Al-Masih putra Maryam. Di sini mereka mempertuhankan Isa sama dengan Allah tabaraka wa taala.
Wa qala al-Masihu ya Bani Israel abudullah rabbi wa rabbakum. Sementara Isa sendiri berkata kepada Bani Israel, sembahlah Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Kemudian Isa berkata, innahu may yusyrik billah. Sesungguhnya siapa saja yang mempersekutukan Allah dengan apapun, faqad haramallahu alaihil jannah. Maka Allah mengharamkan surga baginya. Ini menunjukkan siapa saja yang menyatakan Isa adalah Tuhan atau anak Tuhan, mereka diharamkan masuk surga. Mereka kekal di dalam neraka selama-lamanya. Wa ma'wahun nar. Ya, tempatnya mereka ialah neraka. Wa ma lidzalimina min ansar. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu. Allah mengatakan, orang yang mengatakan Isa itu Tuhan, ini perbuatan kezaliman. Ini perbuatan kesyirikan. Dan Allah katakan inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu dosa yang amat besar. Maka tidak ada dosa yang lebih besar daripada kezaliman. Jadi siapa saja meyakini Isa Tuhan ini syirik. Jadi kalau antum ditanya, apakah orang Nasrani musyrik? Iya. Mereka orang-orang musyrik. Bedanya musyrik ada dua. Musyrik yang diberi kitab, orang musyrik yang tidak diberi kitab. Seperti orang-orang Makkah sebelum datang Nabi Muhammad. Mereka orang-orang musyrik yang tidak diberi kitab. Ya, tidak diberi kitab sebagaimana Yahudi dan Nasrani. Ya, jelas Bu? Ini tentang penjelasan bahwa Isa adalah hamba Allah. Isa adalah Rasul. Isa tercipta. Isa sama sekali tidak memiliki sifat ketuhanan. Isa menafikan dirinya diakui sebagai Tuhan. Tidak. Ya, Isa tidak pernah mendakwakan dirinya Tuhan. Maka menyatakan, ya saya ulangi, menisbatkan sifat ketuhanan atas pernyataan Isa, ini adalah kedustaan. Ini adalah kebohongan. Lihat surat 5 Al-Maidah, ya, ayat 116 sampai dengan 118. Isa sama sekali tidak pernah menyatakan dirinya Tuhan. Tetapi yang Isa dakwahkan adalah bahwa Allah adalah Rabb-Nya. Allah ada Tuhannya. Perhatikan ayat ini. Wa idz qala Allahu ya Isa bin Maryam. Ingatlah ketika Allah bertanya kepada Isa ibnu Maryam. A'anta qulta lin-nasi takhiduni wa ummi ilahaini min dunillah? Apakah engkau pernah mengatakan wahai Isa kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Ya. Perhatikan. Qal, Isa menjawab, subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Maha suci engkau ya Allah. Tidak pantas bagiku mengatakan sesuatu yang bukan hakku. Aku tidak berhak diibadahi. Yang berhak dipertuhankan engkau ya Allah, bukan aku. Maka apa kata Isa? Subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa bihaq. Maha suci engkau ya Allah. Aku tidak pantas mengucapkan sesuatu yang bukan hakku. Karena aku tidak berhak diibadahi. Aku tidak berhak dipertuhankan. Aku tidak berhak disembah. Yang berhak disembah adalah engkau ya Allah. Dan aku utusanmu tidak pantas, tidak layak menyatakan itu. Ya. Kemudian apa kata Isa? In kuntu qultuhu faqad alimtah. Ya Allah, jika memang aku mengatakan agar mereka menjadikan aku Allah, aku Tuhan selain engkau, faqad alimtah. Dan sungguh engkau pasti tahu. Dan engkau tahu, ya Allah, bahwa aku tidak pernah mengatakan itu. Ta'lamu ma fi nafsi. Engkau maha mengetahui apa yang ada pada hatiku, pada jiwaku. Wala a'lamu ma fi nafsik. Dan aku sama sekali tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu ya Allah. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sungguh engkaulah yang mengetahui segala yang gaib.
Ma qultu lahum illa ma ya amartani bih. Aku tidak mengatakan kecuali apa yang kau perintahkan kepadaku dengannya. Apa itu? Ni'budullaha rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah, ibadahilah Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Aku menjadi saksi bagi mereka selama aku hidup bersama mereka. Falamma tawaffaitani kunta anta raqibu alaihim. Ya, selama aku setelah engkau mewafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka. Ya, wa anta ala kulli syai'in syahid. Engkau adalah maha menyaksikan atas segala sesuatu. Pernyataan-pernyataan Quran ini menunjukkan bahwa menamakan Isa sebagai itu anak Tuhan, apalagi Tuhan adalah hoax, kebohongan yang dibuat atas Isa alaihi salatu wassalam. Bu, sekarang saya tanya sama Anda semua, coba unmute. Natal itu hari lahirnya siapa, Bu? Iya, Ibu-ibu, iya. Hari Natal lahir itu hari lahirnya siapa? Yesus. Dewa Matahari, Ustadz. Oh, Tulis, ikutlah akid mereka. Itu kelahiran siapa? Isa. Isa Isa. yang dirayakan di Natal itu Tuhan, anak Tuhan atau Isa Nabi? Anak Tuhan. Anak Tuhan atau Tuhan sekaligus dua-duanya. Kalau Anda mengucapkan selamat tahniah, berarti Anda mengakui tidak? Iya. Mengakui. Berarti Anda kafir tidak? Iya. Kafir. Dalam bahasa Arab tahniah itu kan pengucapan selamat. Saya tanya sama ibu, orang di wisuda, Anda ucapkan selamat, mengakui kewisudaannya bukan? Iya. Ini cara ngejelasin kepada orang. Natal itu hari lahirnya Isa. Bukan sebagai nabi, tapi sebagai Tuhan dan anak Tuhan. Ini kesyirikan. Tahniah, mengucapkan selamat Natal, berarti Anda mengakui bahwa tanggal itu telah lahir anak Tuhan atau Tuhan. Ini kesyirikan. Karena ucapan tahniah merupakan pengakuan sesuatu yang memang terjadi. Lalu antas mengucapkan ucapan sebagai pembenaran. Membenarkan tanggal itu lahirnya Tuhan atau anak Tuhan. Berarti Anda mempersekutukan Allah tidak? Anda mempersekutukan Allah tidak? Iya, Iya. Ustaz. Jelas? Itu alasannya kenapa mengucapkan Natal haram. Jadi mestinya orang Nasrani juga toleran, menghargai Islam. Ya, yang membolehkan kan ustadz-ustadz Suntuluyo. Ya, ustadz-ustadz ejen setan yang mencari dunia dengan popularitas, bukan yang menyalahi Quran dan Sunnah. Memberi salam mendahului orang kafir saja tidak boleh. Menjawabnya cukup wa'alaikum. Bagaimana mengucapkan selamat atas upacara-upacara mereka. Padahal itu adalah peribadahan mereka kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat tadi menyatakan Isa itu manusia, tercipta dari tanah sisa Adam. Andai kata Tuhan punya anak, maka Adam lebih pantas dan logis disebut anak Tuhan, bukan Isa. Karena Isa masih dikandung oleh ibunya dan tidak mungkin Tuhan memiliki ibu. Ya, dan ibunya Isa bukan adalah istrinya Tuhan. Jelas, Bu? Karena Allah tidak punya istri dan juga tidak punya anak. Maka sekali lagi, surat 3 Ali Imran ayat 30 ayat 59, Allah memberikan logika berpikir kita. Yang kalau andai kata Tuhan punya anak, maka yang pantas disebut anak Tuhan adalah Adam. Karena dia tercipta dari tanah, tidak memiliki ayah, tidak memiliki ibu biologis sama sekali. Benar-benar tercipta dari tanah. Yang dikatakan jadi oleh Allah, maka jadilah dia. Itu catatan yang kedua. Catatan yang ketiga, bahwa Isa itu Rasul Allah. Ya, kehambaannya, kerasulannya, kenabiannya dijelaskan tadi. Maka mengatakan Isa adalah Allah kesyirikan. Ya, dan Isa sama sekali tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan.
Tetapi Isa mendakwahi Bani Israel agar menyembah Allah, Rabbnya, dan Rabb sekalian manusia. Sekali lagi, tidak ada satu pernyataan Isa mengklaim dirinya Tuhan. Tetapi yang didakwakan Isa, yang disuruh oleh Isa alaihissalatu wassalam, bahwa dia adalah agar semua manusia hanya menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini namanya hulu, berlebih-lebihan, melampaui batas dalam urusan agama mereka. Dan orang-orang itu berkata tentang Allah tanpa hak. Tetapi ucapan mereka batil, kedustaan, kebohongan, di mana mereka mengatasnamakan Isa bahwa Isa itu Tuhan dan anak Tuhan, sementara Isa mengingkarinya. Isa menyatakan di hadapan Tuhannya bahwa dia tidak pernah mengatakan itu. Dan dia bahkan berkata kepada Allah, jika aku katakan itu ya Allah, engkau pasti mengetahuinya. Menunjukkan Allah bercerita, Isa jujur, Isa tidak berdusta. Dan Allah bersaksi kejujuran Isa. Allah ceritakan di Quran bahwa Allah bersaksi atas Isa, bahwa Isa sama sekali tidak pernah menyatakan dirinya anak Tuhan, apalagi sampai menjadi Tuhan, seperti di surat 5 ayat 72. Oleh karenanya, siapa meyakini Isa Tuhan, anak Tuhan, apalagi Tuhan, maka dia telah berbuat syirik. Sehingga dengan demikian, termasuk akidah Islam, mereka yang meyakini Isa Tuhan atau anak Tuhan, tempatnya di neraka. Ya, tidak akan bisa masuk surga. Sehingga tidak benar seperti katakan Nurholis Najid. Ya, surga itu ada kafling-kafling. Orang Nasrani punya kafling sendiri. Orang Yahudi berkata ini kedustaan. Karena tadi Allah katakan, orang yang mengatakan Isa itu Allah, Isa itu Tuhan, Isa memiliki sifat ketuhanan, itu perbuatan syirik. Mereka kekal di dalam neraka, diharamkan masuk surga, dan mereka tidak mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Jelas, Bu? Kemudian, ya, kalimat berikutnya. Wa annahu kagairin minal anbiya. Sungguh dia Isa. Sungguh dia Isa. Atau selain dia. Dari kalangan para nabi. Ya. Qad basyara. Ya. Qad bisyara. Semuanya menyampaikan berita gembira. Bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tentang kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa aujaba ala qaumihi ittiba'ahu idza adrakahum zamanuhu. Apa yang diwasiatkan nabi-nabi mereka kepada mereka untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika mereka berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajib kita imani apa? Nabi Isa sebelum wafat telah menyampaikan risalah kepada Bani Israel tentang kehadiran Nabi Muhammad SAW supaya beriman kepadanya dan meninggalkan risalah Isa alaihissalatu wassalam. Sebagaimana ayat yang saya bacakan tadi di surat 61, surat As-Saff ayat yang ke-6. Tidak usah dibuka. Sekarang lihat bahwa di semua kitab-kitab terdahulu para nabi-nabi mereka mewasiatkan, mewanti-wanti umat mereka agar beriman kepada Muhammad ketika dia datang, mengikuti ajarannya, mengikuti syariatnya, dan meninggalkan syariat nabi-nabi sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam. Lihat surat 7 Al-A'raf ayat 157. Lihat surat Al-A'raf surat 7 ayat 157. Alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yada'u anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Yaitu orang-orang mengikuti nabi yang
ummi, rasul Nabi yang ummi, yang mereka dapati namanya tertulis di sisi mereka di dalam Taurat dan Injil. Apa ciri-ciri Nabi itu? Ya'muruhum bil ma'rufi. Dia menyuruh kepada kebaikan. Wa yanhahum 'anil munkar. Dia mencegah mereka dari kemunkaran. Ya. Wa yuhillu lahum at-thayyibat. Menghalalkan kepada mereka yang baik-baik. Wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Dan mengharamkan kepada mereka yang kotor-kotor. Ya. Wa yadau anhum israhum. Ya. Dan ya, membuang dari mereka beban-beban, ya, dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Kemudian apa kata Allah di ayat, coba lihat akhir ayatnya tadi, ya. Falladzina amanu bih, maka orang yang beriman dengan Muhammad itu, wa azzaruhu, memuliakannya, wa nasaruhu, dan menolong dakwahnya, wattab'un nural ladzi unzila ma'ah, dan mengikuti cahaya Al-Quran yang diturunkan bersamanya. Ulaika humul muflihun. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman. Kalau toh ada orang Nasrani, ada orang Yahudi yang masih berpegang teguh dengan Taurat yang asli, Injil yang asli, dan mereka harus setia dengan Taurat, setia dengan Injil, yaitu menjalankan Taurat, menjalankan Injil. Apa isinya? Beriman kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang, memuliakannya, menolong dakwahnya, dan mengikuti Quran yang dibawa. Ini wasiat para nabi kepada mereka. Kalau Muhammad datang dan kalian bertemu dengannya, maka risalah, ajaran agama yang kami bawa dinyatakan tidak berlaku lagi. Oleh karena itu, coba ibu lihat di surat 5 Al-Ma'idah, ayat yang ke-68. Ya, lihat surat Al-Ma'idah, surat yang kelima, ayat yang ke-68. Qul ya ahlal kitabi lastum ala syai'in hatta tuqimut Taurata wal Injil wa ma unzila ilaikum min rabbikum. Katakanlah Muhammad, wahai ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, kalian tidak dianggap beragama sama sekali, ya, sehingga kalian menegakkan hukum Taurat, Injil, dan apa yang diturunkan pada Al-Quran. Coba lihat kalimat hatta tuqimut Taurata wal Injil wa ma unzila ilaikum min rabbikum. Sampai kalian menegakkan Taurat dan Injil. Maksudnya apa? Kalian beriman kepada Muhammad dan Al-Quran setelah Muhammad dan Quran datang kepada kalian. Jelas? Jelas, Bu? Jelas, Ustaz. Maka orang-orang yang menghina Nabi ini menunjukkan Injilnya tidak asli. Menunjukkan Tauratnya tidak asli. Makanya mereka menghina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab wasiat Musa, wasiat Isa, dan wasiat nabi-nabi terdahulu dalam kitab-kitab mereka, fa'aminu bih, berimanlah kepada dia Muhammad Nabi yang ummi itu. Wa'azzaruhu, memuliakan dia, menghormati dia. Wa nasaruhu, dan menolong agamanya, mendakwakan agamanya. Dan mengikuti cahaya yang dibawanya Al-Quran. Maka kalau ada orang yang menghina Nabi Muhammad dan Quran, ini menunjukkan kitabnya tidak asli. Kitabnya sudah mengalami perubahan. Sebagaimana telah kita bahas pada waktu-waktu sebelumnya. Jelas ibu-ibu? Ya. Begitu juga dalam Sahih Al-Bukhari
ya tentang keutamaan Nabi SAW, bahwa ketika ya coba lihat, saya ulangi, saya lihat dulu hadisnya. Ya, ketika Allah berfirman di surat 33 ayat 45, ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahida wa mubasyiran wa nadhira. Qala fit Taurah, ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahida wa mubasyiran wa nadhira. Bahwa ayat di Al-Quran, itu surat Azab ayat 5. Allah telah memfirmankan dalam Taurat yang bunyinya, hai Nabi, sesungguhnya kami telah mengutus sebagai saksi, membawa kabar gembira dan peringatan, pelindung bagi kaum ummi bangsa Arab. Engkau hamba dan utusanku. Ya, dan seterusnya. Bahwa ayat ini pernah Allah kabarkan di dalam Taurat dan Injil. Ya, sehingga tidak ada alasan bagi orang yang memegang Taurat dan Injil untuk beriman kepada dia, beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalil yang terakhir, ya dalil yang terakhir adalah hadis riwayat Muslim. Nabi berkata, man qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Barang siapa yang bersaksi bahwa bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi, ya, kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan dia bersaksi bahwa Muhammad adalah utusannya. Wa anna Isa abdullahi wa bana ummatihi wa kalimatuh, bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan putra dari hambanya yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam, ya, yang ditiupkan kepada Maryam. Wa annal jannatal haq, dan dia bersaksi bahwa sesungguhnya surga itu hak. Wa annan nar haq, dan dia berkeyakinan bahwa neraka itu hak. Adkhalahul jannatu ala ma kana min amal. Ya, Allah akan memasukkannya ke surga sesuai dengan amalannya. Jadi Nabi mengatakan, kita tidak akan masuk surga sampai beriman. Beriman tentang ketauhidan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Beriman tentang kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beriman tentang kerasulan Isa ibnu Maryam. Beriman bahwa Isa adalah hamba Allah, bukan Tuhan, bukan anak Tuhan. Beriman bahwa dia tercipta dari kalimat Allah, ya, yang disemaikan ke dalam diri ibu manusia, ibunya manusia, yakni Maryam, ya, rahimahallahu taala, semoga Allah merahmatinya, ya, radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya. Sehingga inilah iman seorang Ahlussunnah wal Jamaah. Dia mengimani kerasulan Muhammad dan wajib baginya dia beriman tentang kerasulan Isa ibnu Maryam. Maka yang fair, yang jujur adalah orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada pengikut Isa alaihissalatu wassalam. Harusnya malu mengklaim diri bahwa mereka adalah umat pengikut setia Isa ibnu Maryam. Sementara mereka mendustakan Isa dalam dua hal. Pertama, mendustakan Isa tentang ketuhanannya, bukan ucapan Isa. Yang kedua apa?
mendustakan Isa dalam wasiatnya untuk beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beriman dengan Quran. Itu dua kedustaan, ketidakjujuran orang yang hari ini mengaku dirinya adalah umat Isa ibnu Maryam. Itu dua kedustaan yang besar. Kedustaan pertama apa? Tentang ketuhanan Isa. Ini kedustaan yang paling besar. Yang kedua, kedustaan yang kedua apa? Mereka tidak menjalankan wasiat Isa ibnu Maryam tentang kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak jujur, ya, dan mereka berdusta dan mengingkari kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira ya itu dulu ya, karena biasanya ibu-ibu pertanyaannya banyak sehingga waktu 27 menit ya untuk tanya jawab. Silakan Bu Tiwi. Ya, baik Ustadz. Syukran Ustadz atas materi yang disampaikan pada hari ini. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa menuliskan di kolom admin pertanyaan atau bisa juga dengan langsung dengan raise hand. Baik Ustadz, saya akan membacakan terlebih dahulu yang ada di kolom chat. Ustadz, sebagai Muslim hanya Allah yang menyembah sebagai Muslim hanya Allah yang menyembah sebagai orang Muslim. Tapi ada orang Hanya Muslim. Allah yang disembah, bukan menyembah. Allah Iya, bukan menyembah, maksudnya Allah seperti itu disembah. mungkin. Sebagai Muslim hanya Allah yang disembah. Nah, sebagai orang Muslim, tetapi ada orang Muslim yang suka menduakan Tuhannya, musyrik dan menyimpan berhala, dan suka datang ke orang pintar apabila kita sakit. Bagaimana solusinya, Ustaz? Sebagai Muslim tidak meyakini adanya Allah, meyakini adanya Allah, kedustaan dan kebohongan suka tidak pantas disembah. Suka ada yang percaya ke manusia daripada ke Tuhan. Ya, Ustaz. Apa solusinya? Ya tentu kembali kepada Quran dan Sunnah. Bukankah Quran mengatakan hanya Allah satu-satunya ibadahi? Bukankah Nabi Muhammad saja tidak bisa mendatangkan madarat dan manfaat kecuali Allah? Apalagi dukun. Jadi solusinya apa? Belajar. Belajar agar kita tahu mana tauhid, mana syirik. Mana bid'ah, mana sunnah. Mana iman, mana kekafiran. Mana taat, mana maksiat. Dengan ilmu kita tahu dan bisa kita bedakan. Maka apa solusinya? Belajar. Belajar dari orang berilmu dan amanah. Sebab banyak orang berilmu tapi khianat. Yang dituntut dari seorang alim, berilmu, betul-betul mengetahui permasalahan, menguasai permasalahan dengan dalil-dalilnya, dan kedua jujur menyampaikannya. Yang berbahaya orang yang faham tapi tidak jujur karena urusan dunia, yang oleh Allah disebut ulama anjing. Ya, dan ini sangat berbahaya. Maka solusinya adalah duduk belajar, perhatikan dari siapa kita belajar. Pertama, orang yang mengetahui agama, menguasai dalil-dalilnya. Yang kedua, dia amanah dalam menyampaikan ilmu itu. Dengan demikian, kita terselamatkan dari jatuh kepada kesyirikan. Wallahu a'lam. Yang lain, Bu Tiwi. Syukran Ustaz. Ustaz, kalau sebaliknya bagaimana Ustaz seorang non-muslim atau kafir mengucapkan selamat milad kepada Nabi Muhammad lalu selamat Idul Fitri, apakah berarti dia mengakui agama Islam, Ustaz? Baik. Dia mengucapkan selamat. Ya. Sebenarnya dia mengakui juga kan? Cuman dia tidak mengikuti kan? Sebab tahniyah dalam bahasa Arab kan artinya mengakui. Kalau dia tidak mengakui Muhammad itu Rasul, itu jawaban pertama. Bagaimana dia bisa mengucapkannya kalau dia tidak membenarkannya? Walaupun asalkan cuma basa-basi. Itu kan dia ngeles. Tapi hakikat dari ucapan selamat tanda mengakui. Kalau dia tahu bahwa Muhammad tidak lahir tanggal itu, bagaimana dia ucapkan selamat? Dia ucapkan selamat karena yakinnya bahwa Muhammad lahir tanggal begitu. Benar seperti itu. Logikanya kan gitu. Ya, itu satu. Walaupun dia tidak mengikutinya. Ya, walaupun dia membenarkan tapi tidak mengikutinya, maka dia tetap kafir. Ya. Yang kedua, kan Islam juga tidak menganjurkan kita mengucapkan selamat milad Nabi kan?
Karena merayakan maulid dan semacamnya bukan syariat. Tidak pernah disyariatkan oleh Nabi untuk diadakan. Itu kan bid'ah. Ya, jadi dalam Islam juga tidak ada syariat seperti itu. Karena Nabi tidak pernah mencontohkan memerintahkannya. Ya, itu hanyalah perbuatan segelintir manusia yang tidak menghargai sunnah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menganggap itu baik dan menganggap syariat Nabi belum sempurna, syariat Nabi belum bagus, maka mereka mengadakan ritual-ritual atau upacara-upacara untuk menegaskan bahwa itu baik. Ini sebenarnya mereka menuduh syariat belum baik, maka mereka menambahnya untuk menjadi lebih baik. Sementara Nabi yang Allah utus untuk membawa risalah dan syariat tidak melakukan itu. Wallahu a'lam. Ya. Ya, suka Ustaz. Ini ada Pak Indra. Pak Fadol, Pak Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Oke, Ustaz. Ini ada dua yang saya ingin mendapatkan, katakanlah, pemahaman lagi yang lebih dalam lagi dari Ustaz. Yang pertama, kalau kita lihat tadi ceritanya itu bahwa Nabi Isa juga dianggap sebagai tukang sihir ya gitu. Jadi kelihatannya memang polanya itu begitu mereka menyampaikan wahyu, para rasul itu selalu dianggapnya tukang sihir ya. Artinya itu memang ilmu sihir itu juga dari dulu memang sudah luar biasa dan sudah ada gitu ya. Jadi tuduhan-tuduhan tersebut sangat kental kepada para rasul kita yang membawa wahyu. Yaitu bagaimana kisahnya mungkin ada dalil yang silakan di Ustaz ya. Yang kedua, saya lagi lihat-lihat catatan saya Ustaz ya, itu kisah-kisah para nabi yang tercantum di Al-Quran Ustaz ya, itu disebutkan 23 kali. Ini sekali lagi ini saya dapat catatan karena mengikuti pengajian di tempat lain Ustaz ya. 23 kali Isa putra Maryam. Kemudian 21 kali Isa aja. Kemudian 11 kali Al-Masih tanpa apa-apa. Nah ini maknanya apa sebenarnya Ustaz gitu ya? Antara Isa putra Maryam, Isa sendiri, kemudian Al-Masih sendiri. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sihir itu sudah ada bersama dengan peradaban manusia. Bukankah Allah mengkisahkan kepada kita Firaun memiliki tukang-tukang sihir yang banyak, yang kemudian dikalahkan oleh mukjizat Musa alaihissalatu wassalam dengan tongkatnya? Ya. Jadi sihir itu kan menghipnotis orang, membuat orang tercengang. Jadi mereka menganggap kenapa Nabi Muhammad ketika atau para nabi ketika bicara orang tersihir menurut mereka. Ya. Terhipnotis lalu percaya. Jadi dianggap bahwa kata-kata mereka seperti kerjaan tukang sihir, Pak. Oke. Karena sihir itu adalah tipu daya. Mereka mengapa Nabi itu menipu seperti tukang sihir. Padahal kalau dilihat ucapan-ucapan Nabi itu sangat ilmiah yang rasional kan, Pak? Ya. Yang kedua, ini menunjukkan bahwa biasanya kebenaran itu suka distigma buruk untuk mengelabui manusia. Oke. Yang ketiga, setan cara mengelabui manusia dari kebenaran, para pembawanya dibully, Pak. Jadi ini menunjukkan apa? Bahwa setiap orang mau kebenaran pasti dibully, Pak Indra. Jadi kalau Pak Indra menyampaikan kebenaran kepada teman, kemudian dibully, itu udah resiko membawa kebenaran, Pak. Oke. Ya, Bapak ngajarkan kejahatan, pasti pengikutnya banyak, Pak. Oh iya. Sebaliknya. Tapi kalau Bapak menyampaikan kebenaran pasti dibully kan? Nah, maka bersabarlah. Orang yang benar saja dibully, apalagi kita belum tentu benar, Pak. Iya. Maka ketika Anda bersabar sebagaimana para nabi bersabar. Makanya Allah katakan di surat 46 Al-Ahqaf ayat 35. Isbir kama sabar ulul azmi minar rusul. Bersabarlah engkau Muhammad sebagaimana kesabaran ulul azmi dari rasul-rasul. Yaitu rasul-rasul yang paling besar tingkat kerawanan dakwahnya. Ya, yang tingkat ujiannya paling berat. Yang butuh kesabaran super tinggi. Jadi Pak Indra, ini pelajaran. Apa kata Allah di Quran? Surat 11 ayat 120. Apa tujuan Allah mengkisahkan kisah-kisah para rasul?
Pertama, untuk menguatkan hati Rasulullah SAW tidak bergeming. Yang kedua apa Pak Indra? Agar menjadi pelajaran dan nasihat bagi orang-orang beriman. Coba Ibu Pak Indra lihat surat 11 ayat 120. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'i rusuli ma nuthabbitu bi fuadak wa ja'aka fi hadhil haq wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Semua kisah rasul-rasul kami ceritakan kepada Muhammad agar kisah-kisah itu dengannya kami teguhkan hatimu. Biasanya kalau Pak Indra menghadapi masalah cari patron nggak untuk jadi spirit. Ya. Masa gue Indra insinyur bisa kalah sama anak TK gitu kan Bu Pak? Iya. Jadi Allah katakan Muhammad bukan kamu saja yang dibully. Para rasul saja yang dibully. Jadi teguh saja pendirianmu. Jangan bergeming. Dan juga pelajaran bagi orang-orang beriman. Jadi tukang sihir itu bulian, Pak. Jadi kalau orang, kenapa? Jadi dalam kisah Quran gini Pak Indra. Allah akan menyebutkan sebuah cerita karena cerita akan berulang. Hanya pelaku dan waktunya tempatnya berbeda. Tapi akan berulang terus-menerus. Iya. Hari ini banyak orang menghina nabi-nabi kita. Pelakunya dan waktu kejadiannya tempat berbeda. Tapi itu akan berulang-ulang. Ayat ini memberi inspirasi penghinaan mereka terhadap Nabi tidak boleh membuat kita lulu dalam memegang teguh agama kita. Iya. Dan kedua, ketika Pak Indra menasihati orang nyinyir biasa aja kali Pak. Nabi aja dinyinyirin apalagi lo Indra gitu ya. Iya. Jelas? Jadi sihir itu udah lama memang. Ya. Bahkan di zaman Nabi Sulaiman terjadi kisah sihir yang nyata. Surat 2 Al-Baqarah 102. Jadi sihir itu udah lama sekali. Ya, tukang sihir itu udah lama sekali. Jadi itu pertama. Yang kedua, kenapa Allah sebutkan Isa ibnu Maryam? Untuk memperjelas dan mengulang-ulang Isa bukan anak Tuhan. Ya, kadang-kadang menyebutkan Al-Masih saja. Ya, artinya yang disucikan. Isa itu adalah yang disucikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Menunjukkan dia manusia, tapi bukan manusia biasa. Dia memiliki kedudukan terkhusus di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, kadang mengatakan Al-Masih, nama aslinya Isa. Ya, Al-Masih adalah gelarannya, menunjukkan kedudukan dia sangat tinggi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Ya. Jadi Al-Masih itu gelar ya Ustaz ya? Iya, jadi menunjukkan betapa mulianya di sisi Tuhannya. Dia disucikan oleh Tuhannya. Allah ingin menjelaskan dia disucikan, tapi tidak akan mencapai posisi anak Tuhan dan ketuhanan, enggak. Ya. Jadi putra Maryam itu, jadi putra Maryam itu adalah memperkuat bahwa dia tuh bukan anak Tuhan gitu ya Ustaz ya? Iya, untuk mempertegas dia anak dan Tuhan tidak mungkin dikandung oleh wanita kan? Iya. Maka tadi surat 5 ayat 75 Pak. Ibunya dan anaknya makan. Masa Tuhan sama mamanya makan? Iya. Jelas? Iya. Jelas. Ya, Ustaz, Tuhan makan. Dan tidak mungkin anak Tuhan makan kan? Kalau makan mesti buang air besar kecil bukan? Iya. Iya Ustaz. Ya tadi Ustaz berarti yang tadi kembali yang nomor 1 tadi. Jadi nggak usah kita heran bahwa di saat sekarang ini banyak orang-orang yang bermain hipnotis untuk hal-hal negatif untuk pidana, Ustaz ya. Itu sihir itu udah ada, Pak. Iya, artinya kita bersiaplah kita terus dengan memperkuat ketakwaan kita kepada Allah supaya kita dilindungi Allah. Kira-kira gitu. Jadi Ustaz, apa? Jadi Pak Indra tahu sihir itu dari setan. Surat 2 ayat 102-103. Bagaimana agar setan itu tidak berpengaruh pada kita? Selalu maca ta'awudz. Selalu maca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Pak Indra. Yang kedua, memperteguh keimanan dan bertawakal kepada Allah, niscaya setan tidak berkuasa atas kita. Surat 16 ayat 98 sampai ayat yang ke-100. Jelas, Pak? Ya. Oke. Dari setan, Pak. Makanya Pak Indra jangan lupa di sore hari berkata,
A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Insya Allah kita selamat dari gangguan syaitan. Ya, Amin. jelas Pak? Ya, terima kasih Jadi banyak kalau Ustaz. Bapak Salam. tidak ingin terpengaruh oleh syaitan, Ya, pertama mentauhidkan Allah, tidak mempersekutukannya. ya, Bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sungguh-sungguh. Dan membaca ya, auzubillah itu tawakal bukan? ya, ya, Berserah diri kepada Allah kan? ya, Apa kata Allah? Setan hanya berkuasa atas orang yang berbuat syirik dan menjadinya pemimpin atau teman. Kalau Pak Indra pergi ke setan, ke dukun, apa kata setan? Dukun itu kan agen gue, dilutut Iya, dengan iya. member Indra. Gitu. Iya, iya, iya. Lanjutkan Anda, bersama ya ada. kita bisa. Jadi ada Jelas kartunya ya? ya, Nah, ada kartu ada membernya Ustaz ya. kartunya. Iya, jadi Iya, makin kalau dukunnya itu kan membernya platinum kan, Pak? iya, iya, iya. Yang dari baru Iya, iya. pemula mungkin silver, nanti lama-lama jadi Silver gold ini. loh, Pak. Oh gitu ya. Angka ganda. Jadi Iya. tadi Pak Indra bilang, sihir itu ada, iya, sihir dari setan. Iya, Cara iya, iya. memproteksi diri, mentauhidkan Allah, bertawakal kepadanya, dan selalu beristiazah. Jangan berbuat syirik. Ya, Dan jangan pernah dekat dengan setan dan gengnya. ya. Surat 16, An-Nahl, ayat 98 sampai ayat yang ke-100. 100. Oke. Jelas? Oke, Ustaz. Jelas Ustaz. Terima kasih Baik, banyak. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Tiwi, Anda kan punya teman banyak punya masalah. Dan Iya, biasanya Ustaz. Anda setia dengan mereka. Waktu Anda tinggal 2 menit. Oh, 2 Tapi menit. nggak apa-apa, Tambah setambah dikit-dikit. 10 menit. Silakan, Iya, Bu. iya, masih ada beberapa soalnya. Ustadz, kalau pengobatan adalah satu-satunya kalau pengobatan satu-satunya harus operasi, itu bagaimana ya Ustadz setelah bertahun-tahun berobat dan memang tidak bisa sembuh tanpa operasi, sehingga kendalanya tidak bisa puasa atau sholat tidak bisa sujud, karena penyakitnya pasti kambuh. Bagaimana ini Ustadz? Baik. Pertama, orang muslim meyakini bahwa semua penyakit dengan takdir Allah. Dan tidak ada yang menyembuhkan kecuali Allah. Lihat surat 26. Surat Asy-Syu'ara ayat 80. Nggak usah dilihat, tapi catat saja. Idza maritu fahuwa yashfin. Jika saya sakit, Allah lah penyembuhnya. Penyembuh adalah Allah, bukan dokter. Dan dokter adalah ikhtiar untuk meraih kesembuhan yang Allah janjikan. Dan kata Nabi, tidak ada satu penyakit kecuali ada obatnya. Boleh jadi operasi adalah obat untuk penyembuhan itu. Kalau memang jalannya untuk mencari kesembuhan operasi, lakukan saja, tawakal kepada Allah. Kalau memang penyakit itu menghalang kita dari ketaatan ibadah kepada Allah, dan diagnosa dari dokter yang amanah, dokter yang benar-benar aman dalam profesinya, bukan dokter yang cari keuntungan dari perpu dan malpraktek, dokter yang amanah. Dan memang solusinya ya dalam perkiraan dokter yang amanah dengan kemampuan intelektual yang dia miliki, profesionalitas dia, operasi silakan. Sambil bertawakal kepada Allah ya, dengan operasi sebagai ikhtiar. Insya Allah tidak apa-apa, karena itu termasuk bagian dari ikhtiar. Wallahu a'lam. Ya, bagian dari ikhtiar. Wallahu a'lam. Ya, baik Ustadz, syukron. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, bagaimana kalau terpaksa mengucapkan selamat Natal karena pekerjaan, di dalam hati langsung beristighfar? Apakah saya termasuk orang yang munafik, Ustadz? Kalau memang ibu takut dizalimi oleh orang kafir karena punya kekuasaan, maka termasuk dimaafkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Ya. Maka tidak apa-apa kalau terpaksa melakukannya. Ya, surat 16 ayat 106. Kalau terpaksa melakukannya. Ya karena dia punya kewenangan, dia punya otoritas dan dipaksa melakukannya, sementara kita tidak ridha dengannya, maka tidak mengapa. Wallahu a'lam. Tapi jangan memudah-mudahkan. Kita menghindar. Kalau memang dipaksa apa boleh buat. Wallahu a'lam. Ya.
Yang lain Bu Tiwi. Ya Ustadz, selanjutnya Ustadz, ada orang yang korupsi tapi rajin sedekah. Ada juga orang yang rajin sholat tapi suka pacaran. Artinya kita semua sama, hanya saja kita berbeda dalam memilih dosa. Bagaimana cara kita menanggapi ucapan seperti ini? Atau ada juga seorang wanita yang bila diingatkan tentang sholat atau berhijab, dia berkata, saya memang tidak sholat tapi saya sedekah. Kita tidak meninggalkan ibadah seluruhnya. Kan kita boleh memilih mana yang mampu kita lakukan. Demikian, Ustaz. Jawaban tolol itu namanya. Kan Allah katakan di Quran, surat 2 Al-Baqarah 208. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang beriman, masuklah dalam negeri secara keseluruhan. Jadi tidak ada pilihan ini, saya pilih ini, saya pilih itu. Nggak ada seperti itu. Itu pernyataan bodoh. Ya, ada orang yang berkorupsi sedekah, ya sedekahnya diterima uang korupsi. Ya, ada orang yang sedekah tapi tidak sholat. Jawabannya sedekahnya nggak diterima. Karena amal yang pertama dihisab adalah sholat. Kalau sholatnya buruk, semua amalnya buruk di hari kiamat. Sehingga pilihan yang tepat adalah beragama itu dengan menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah. Kecuali secara fisik dan akal tidak mampu dilakukan, baru boleh kita diberi uzur oleh Allah. Tetapi dengan alasan, kan kita diberi hak memilih. Sejak kapan Allah suruh kamu memilih ibadah ini? Itu kan pernyataan tolol itu. Ya, pernyataannya adalah yang benar, udkhulu fisilmi kafah, masuk menjalankan semuanya. Bukan pilih yang saya mau. Itu pernyataan goblok, saya bilang. Ini pernyataan membahayakan dirinya orang ini. Ini dajjal ini pernyataan. Ya, wallahu alam. Ya, ada yang lain Bu Tiwi, silakan. Berikutnya, Ustadz, Nabi Isa kan diangkat Allah dan yang dimatikan adalah orang lain yang menyerupai dengan Nabi Isa. Apakah yang Ustadz sampaikan tadi akan terjadi sewaktu Nabi Isa kembali ke dunia sebelum kiamat, atau sudah terjadi sekarang dan terus akan terjadi sampai kiamat nanti, Ustadz? Afwan ya Ustadz, saya agak rancu. Baik, Nabi Isa diyakini telah disalib. Tetapi Allah menyatakan Isa sama sekali tidak disalib. Ya, Allah katakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Ya. Ya, lihat surat 4 An-Nisa 157 di mana Allah memperjelas kepada kita bahwa Isa tidak dibunuh, Isa tidak disalib, tetapi Allah menyerupakan sesuatu yang mirip dengannya. Sehingga yang ada di tiang salib dalam akidah Islam bukanlah Isa ibnu Maryam. Barafa'ulaih ayat berikutnya. Tetapi Allah mengangkat ke sisinya. Kemudian Allah katakan, ya, Isa akan turun sebagai salah satu tanda kiamat. Surat 43 ayat 61. Tapi nanti, ya, belum turun sekarang. Isa akan turun sebagai tanda kiamat yang besar. Sekarang Isa belum turun. Kapan? Hanya Allah yang tahu, bersamaan dengan tanda-tanda besarnya kiamat. Wallahu a'lam. Dan itu udah kita bahas pada iman kepada hari akhir. Silakan buka catatan pada iman kepada hari akhir ketika kita bahas pembahasan rukun iman di rukun yang kelima. Wallahu a'lam. Ya. Ya, syukran Ustadz. Pertanyaan selanjutnya. Ustadz, bagaimana menjawab secara tepat dan tidak perlu berdebat panjang dengan teman yang non-muslim yang menyampaikan jika Muhammad kekasih Tuhan Anda, mengapa meninggal dunia? Sedangkan Nabi Isa sudah jelas berada di surga dan telah akan turun menyelamatkan seluruh manusia dari Dajjal. Jawaban itu kan keyakinan kamu yang batil. Dalam keyakinan Islam, ngapain kita pakai logika dia? Ya, Isa diangkat ke langit bukan ke surga. Karena surga belum pernah dimasuki oleh siapapun. Tetapi kalau jujur, Muhammad pernah melihat surga ketika Mi'raj. Isa belum pernah masuk ke surga.
Isa hanya diangkat ke langit, bukan ke surga. Ya, Quran mengatakan Isa diangkat ke langit, bukan ke surga. Sementara Muhammad pernah menikmati surga ketika Mi'raj. Jadi Isa tidak pernah di surga. Muhammad pernah merasakan surga ketika Mi'raj. Adapun Isa diangkat bukan ke surga, diangkat ke langit. Ya, bukan ke surga. Wallahu a'lam. Ya, syukran Ustaz. Selanjutnya, Ustaz, bagaimana jika ada orang yang ketika diajak belajar agama, ia tidak mau dengan alasan belum siap mengamalkannya. Karena menurutnya jika sudah tahu ilmu tapi tidak mengamalkannya, nanti akan dosanya berlipat-lipat. Benarkah seperti itu, Ustaz? Itu pernyataan bodoh juga. Lah kewajiban nggak dijalankan. Bahwa memahami agama itu wajib. Pertanyaannya adalah, kalau dia tahu tidak mengamalkan, itu dosa. Lah gimana kalau dia tidak tahu lalu mengamalkan? Dosanya kan besar. Ketidaktahuan bukan dia tidak sengaja, kan dia sengaja tidak tahu kan? Tentu dosanya lebih besar lagi, bodoh. Karena belajar agama kewajiban. Emangnya kalau tidak tahu lalu berbuat syirik dimaafkan? Ya enggak lah. Kan dia tahu bahwa dia mesti tahu. Tetapi dia enggak belajar. Ya otomatis kena hukuman lah. Ya, ini pernyataan juga bodoh namanya. Wallahu alam. Ya. Iya, Ustaz. Syukran Ustaz pertanyaan. Semoga ini yang terakhir Ustaz. Ustaz, ada Ustaz yang bilang kalau baca tiap malam surat Yasin dan surat Al-Muluk tiap malam, apakah memang disunahkan untuk membaca surat-surat tersebut Ustaz tiap malam? Hadis tentang keutamaan Yasin tidak ada satupun yang sahih berdasarkan kesepakatan ulama hadis. Dan kesepakatan ulama hadis ditolak, tidak dipercayai oleh ulama Indonesia, padahal dia bukan ahli hadis. Adapun tentang surat Al-Mulk, hadisnya hasan sahih. Disunahkan dibaca menjelang tidur. Hadis At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan lain. Wallahu alam. Adapun Yasin, semua jalurnya dhaif sekali. Semuanya tidak ada yang sahih tentang Yasin. Wallahu alam. Ya Ustaz, Alhamdulillah sudah kelas sepertinya Ustaz. Baik, saya kira cukup. Sebelum ada tambahan, supaya tidak ada tambahan, saya tutup saja. Baik, kita akhiri dengan kafaratul majelis. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa an, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz, barakallahu fiik. Semoga yang disampaikan Ustaz dapat menambah ilmu dan pemahaman kita dengan benar. Dan insya Allah kita diberikan kemudahan untuk mengamalkannya dengan istiqomah. Semoga Ustaz dikaruniai sehat, lancar, dan dimudahkan dalam dakwahnya. Syukran Ustaz atas waktunya. Jazakumullah khairan untuk para jemaah yang sudah bergabung, juga Mbak Risa yang sudah membantu. Demikian kajian kita hari ini. Kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita bertemu kembali pada kajian selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.